Jadi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah putra dari Abdullah. Abdullah adalah putra dari Abdul Muthalib yang berarti kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abdul Muthalib adalah putra dari Hashim yang merupakan kakek buyut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hashim sebenarnya memiliki nama asli Amri. Ia dipanggil Hashim karena sering menjamu banyak orang dengan daging cincang dalam bahasa Arab yang disebut Hashim. Hashim adalah putra Abdul Manaf yang juga dipanggil Al-Mughirah yang dikenal memiliki wajah rupawan. Abdul Manaf adalah putra dari Qusay, di mana nama asli beliau adalah Zaid. Dipanggil Qusay yang berarti jauh, karena saat kecil beliau pernah diajak ibunya pergi jauh meninggalkan kota Mekah. Qusay adalah putra dari Kilab yang memiliki nama asli Hakim, meski ada juga riwayat yang mengatakan namanya adalah Urwah. Beliau dipanggil Kilab karena beliau gemar berburu dan menjadi orang pertama yang menghiasi pedang dengan emas dan perak. Kilab ini adalah putra dari Murrah. Nah, Murrah adalah putra dari Ka'ab, orang pertama yang memberi nama hari Jumat. Sebab pada hari itu ia mengumpulkan semua orang untuk menyampaikan pesan bahwa akan kedatangan seorang nabi dari keturunannya dan menyarankan untuk diikuti dan diimani. Ka'ab adalah putra dari Luay, yang berarti lembu muda jantan yang mempunyai ketenangan dan penuh kesabaran. Lu'ay adalah putra dari Galib. Galib adalah putra dari Fir. Fir adalah putra dari Malik. Malik adalah putra dari Nadir yang mempunyai nama asli Kais. Al-Nadir memiliki arti berseri-seri, karena beliau memiliki wajah tampan dan bercahaya yang selalu berseri-seri. Nadir adalah putra dari Kinanah. Kinanah adalah putra dari Kuzaimah. Kusaimah adalah putra dari Mudrikah. Mudrikah adalah putra dari Ilyas. Ilyas adalah putra dari Mudlar. Mudlar adalah putra dari Nizar. Nizar adalah putra dari Ma'at. Dan Ma'at adalah putra dari Adnan. Selanjutnya ada nasab Ibrahim. Jadi menurut para ahli tarik atau ahli sejarah, sebenarnya Nabi Ibrahim alaihi salam bukanlah bangsa Arab, namun seorang penduduk Kanaan atau istilah kuno untuk wilayah yang meliputi Israel, Palestina, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suria, dan sebagian kecil Mesir Timur Laut. Nabi Ibrahim kemudian membawa istrinya Hajar dan anaknya Nabi Ismail untuk menetap di kota Makkah. Barulah kemudian saat dewasa, Nabi Ismail menikah dengan perempuan dari bangsa Arab Jurhum yang bernama Hala binti Harits bin Amri. Dari pernikahannya lahirlah beberapa anak yang kemudian disebut sebagai Bani Ismail dan Adnan yang adalah salah seorang keturunannya. Meski para ahli silsilah seluruhnya menyetujui bahwa Adnan adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim, namun ada perbedaan pendapat tentang nama dan jumlah nenek moyang antara Ismail dan Adnan. Ditambah sebuah hadits dari Imam Bukhari dalam Syahihnya meriwayatkan bahwa nasab Nabi Muhammad adalah sampai kepada Adnan. Dengan demikian, sebaiknya orang yang menceritakan nasab Nabi jangan melebihi atau melampaui dari Adnan. Tapi, jika kamu ingin tetap melihat silsilahnya sampai ke Nabi Ibrahim, ini adalah salah satu nasab yang dianggap cukup akurat. Jadi Adnan adalah putra dari Adat, namun menurut riwayat lain dipanggil dengan Udat atau Ut. Adat adalah putra dari Humaisah. Humaisah adalah putra dari Salaaman. Salaaman adalah putra dari Iwat. Iwat adalah putra dari Bus. Bus adalah putra dari Kimwal. Kemudian Kimwal adalah putra dari Abi Awam. Abi Awam adalah putra dari Nashid. Nashid adalah putra dari Hiza. Hiza adalah putra dari Buldas. Buldas adalah putra dari Yadaf. Lalu Yadaf adalah putra dari Tabik. Tabik adalah putra dari Jahim. Jahim adalah putra dari Nahishi. Nahishi adalah putra dari Maki. Maki adalah putra dari Lid. Lid adalah putra dari Abkor. Abkor adalah putra dari Ubaid. Ubaid adalah putra dari Adia. Adia adalah putra dari Hamdan. Lanjut, Hamdan adalah putra dari Sunbur. Sunbur adalah putra dari Yatsribi. Yatsribi adalah putra dari Yahzan. Yahzan adalah putra dari Yalhan. Yalhan adalah putra dari Arawi. Arawi adalah putra dari Lid. Lid adalah putra dari Disian. Disian adalah putra dari Aisar.
Aisar adalah putra dari Afnat. Afnat adalah putra dari Ahyam. Ahyam adalah putra dari Miksar. Miksar adalah putra dari Nahits. Nahits adalah putra dari Zahri. Zahri adalah putra dari Sumai. Kemudian Sumai adalah putra dari Mizi. Mizi adalah putra dari Uda. Uda adalah putra dari Uram. Sementara Uram adalah putra dari Koitzar. Nah, Koitzar adalah putra dari Nabi Ismail alaihi salam, yang berarti orang yang taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihi salam, salah satu nabi yang mempunyai gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Nah, jika dilihat silsilah dari Nabi Ibrahim alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jelas menandakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang manusia terpilih dan bukan dari keturunan sembarang orang. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah benar ada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Indonesia? Ternyata memang benar. Di Indonesia ada sekitar 68 marga dari 151 lebih kabilah marga yang tersebar di dunia dari garis keturunan Sayyidina Hussein, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 marga paling besar di Indonesia adalah Al-Atas, Al-Hadad, As-Segaf, Al-Aidrus, dan Al-Habsi. Hanya saja jumlahnya secara pasti belum diketahui. Keturunan Nabi Muhammad di Indonesia biasa dijuluki Habib, Syed atau Sayyid untuk laki-laki. Dan perempuan biasanya dipanggil Syarifah atau Sayyidah. Para Habib keturunan Nabi ini banyak bermukim di Jakarta, Surabaya, Sumatera, hingga Kalimantan. Lantas, bagaimana cara mengetahui kebenarannya? Ternyata memang ada lembaga pencatat keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Indonesia yang telah berdiri sejak 27 Desember 1928, bernama Rabitah Alawiyah.